Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, saya beserta kelompok saya akan mempresentasikan kalsium atau Ca. Dalam mempresentasikan kali ini, saya tidak sendiri. Saya bersama teman saya yang bernama Alin Febrianti, terus yang kedua Eva Mariana, kemudian yang ketiga Erwin Jamnais, kemudian ada Devki Dwi Pratiwi, dan saya sendiri Retno Ayuningrum. Langsung saja saya serahkan kepada teman saya untuk mempresentasikan hasil dari kalsium. Yang pertama tentang kalsium atau Ca, merupakan logam alkali tanah golongan 2A dengan nomor atom 20 dan massa atom 40,078. Kalsium banyak dijumpai di kerak bumi. Kalsium merupakan salah satu logam alkali tanah terbanyak di bumi dan di laut, dilihat dari segi molaritas dan massanya setelah natrium klorida, magnesium, dan sulfat. Kalsium adalah unsur kimia yang penting bagi organisme hidup, termasuk pada manusia. Kalsium adalah mineral paling melimpah dalam tubuh dan penting untuk kesehatan. Kalsium membantu pertumbuhan sebagai besar tulang dan gigi, serta memainkan peran dalam kesehatan jantung, fungsi otot, dan sinyal saraf. Manfaat bagi manusia, kalsium merupakan mineral yang amat penting bagi manusia, antara lain sebagai metabolisme tubuh, penghubung antar saraf, kerja jantung, dan pergerakan otot. Manfaat kalsium bagi manusia antara lain seperti mengaktifkan saraf otot, melenturkan otot, melancarkan peredaran darah, menormalkan tekanan darah, dan masih banyak lagi manfaat dari kalsium tersebut bagi kesehatan tubuh. Kalsium biasanya banyak ditemukan dalam makanan dan minuman. Contohnya dalam makanan berbagai jenis makanan berkalsium tinggi seperti sayuran hijau, pada, lobak, sawi hijau, dan lain-lain. Pada makanan laut seperti ikan sarden, tongkol, dan salmon. Pada kacang-kacangan dan biji-bijian seperti kacang tanah. Makanan yang diperkaya kalsium, misalnya roti hingga jus jeruk. Baik, selanjutnya yaitu mengenai karakter kalsium atau Ca. Sifat fisik dari kalsium yang pertama yaitu kalsium meleleh pada suhu 842 derajat Celcius. Yang kedua, kalsium mendidih pada suhu 1494 derajat Celcius. Yang ketiga, kalsium kepadatannya 1,559 gram per cm kubik, di mana kepadatan dari kalsium ini adalah kepadatan yang terendah di kelompoknya. Yang keempat, kalsium tidak layak sebagai konduktor. Hal ini dikarenakan untuk sebagian besar aplikasi terestrial, konduktor bereaksi cepat dengan oksigen atmosfer. Selanjutnya yaitu sifat kimia dari kalsium atau Ca. Yang pertama yaitu kalsium termasuk dalam logam alkali tanah, yang dimana kalsium memiliki simbol Ca dan nomor atom 20 dan merupakan elemen terabaikan kelima terbanyak di bumi. Yang kedua yaitu kalsium mudah bereaksi dengan air. Sebagai contoh, kalsium secara spontan bereaksi dengan air lebih cepat daripada magnesium dan kurang cepat daripada strontium untuk menghasilkan kalsium hidroksida dan gas hidrogen. Ini juga bereaksi dengan oksigen dan nitrogen di udara untuk membentuk campuran kalsium oksida dan kalsium nitrida.
Yang ketiga yaitu kalsium kurang reaktif. Dalam jumlah besar, kalsium kurang reaktif dengan cepat membentuk lapisan hidrasi di udara lembab, tetapi di bawah 30%, kelembaban reaktif dapat disimpan tanpa batas waktu pada suhu kamar. Yaitu reaksi kalsium dengan alam. Yang pertama, reaksi dengan air, kalsium hidroksida dengan reaksi Ca plus 2H2O menjadi CaOH2 plus H2. Yang kedua, reaksi kalsium dengan asam, yaitu kalsium klorida dengan reaksi Ca plus 2HCl menjadi CaCl2 plus H2. Yang ketiga, reaksi logam Ca dengan udara, yaitu kalsium oksida dengan reaksi Ca plus O2 menjadi 2CaO. Yang keempat, reaksi logam Ca dengan klorin, kalsium klorida dengan reaksi Ca plus Cl2 menjadi CaCl2. Yang keempat, reaksi logam Ca dengan H2 dengan reaksi Ca plus H2 menjadi CaH2. Yang selanjutnya, kalsium bereaksi dengan fluorida menjadi kalsium fluorida dengan reaksi Ca plus F2 menjadi CaF2. Yang selanjutnya, kalsium fosfat terurai menjadi fosfor, kalsium oksida dan oksigen dengan reaksi Ca3PO4 2 menjadi P plus CaO plus O2. Selanjutnya, reaksi kalsium bereaksi dengan oksigen membentuk kalsium oksida, kapur tohor dengan reaksi 2Ca plus O2 menjadi 2CaO. Selanjutnya, kalsium nitrat terurai menjadi kalsium dan nitrogen monoksida dengan reaksi CaNO3 2 menjadi Ca2 plus 2NO3-. Yang terakhir, kalsium karbida dan karbid bereaksi dengan air membentuk asetilena dan kalsium hidroksida dengan reaksi CaC2 plus 2H2O menjadi C2H2 plus CaOH2. Nah, selanjutnya yaitu kegunaan kalsium. Kegunaan kalsium yang pertama yaitu pembentukan tulang dan gigi yang dipengaruhi oleh vitamin D. Jadi, kegunaan kalsium ini dapat membantu pembentukan tulang dan gigi yang dipengaruhi oleh vitamin D. Kemudian yang kedua, untuk pembekuan darah. Selain dapat membantu pembentukan tulang dan gigi, kegunaan kalsium ini juga dapat membantu dalam pembekuan darah. Kemudian yang ketiga yaitu membantu aktivitas saraf dan otak. Keempat, membantu aktivator enzim. Kelima, membantu aktivitas otot jantung. Dan yang keenam, melindungi tubuh terhadap absorpsi zat radioaktif. Ya baik, untuk selanjutnya menyambung dari teman saya yang terakhir yaitu dampak dari kalsium. Di sini dampak itu ada dua. Yang pertama, kelebihan dari kalsium yaitu pertama dapat menyebabkan batu ginjal atau nefrolitiasis. Kemudian yang kedua juga bisa menyebabkan sindrom susu alkali. Kemudian serta dapat terjadi gangguan kesehatan lainnya yang disebabkan adanya penyerapan yang terganggu oleh mineral penting seperti zat besi, seng, fosfor, dan magnesium. Kemudian dampak yang kedua itu kekurangan kalsium. Bagi seseorang yang mengalami kekurangan kalsium dapat menyebabkan berikut ini. Yang pertama, pada anak-anak akan timbul gejala seperti lemah, lesu, berkeringat berlebih,
kemudian kram pada otot, kemudian pembentukan tulang kurang optimal, serta proses pembekuan darah akan terganggu. Untuk yang kedua yaitu selama masa pertumbuhan, asupan kalsium yang rendah akan menyebabkan hipokalsemia. Terus untuk yang ketiga yaitu penurunan dari kekuatan tulang atau osteoporosis. Jadi itulah kekurangan dari kalsium. Ada 3 poin penting yang terjadi pada anak-anak, terus selama masa pertumbuhan, terus yang terakhir secara umum itu penurunan dari kekuatan tulang. Demikian hasil presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.